Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mengkaji bunga sederhana, majemuk, anuitas, tingkat bunga, PV dan FV pada KPR Bank BTN. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Saya Zareka Putri, NIM 431210103131. Saya Kristalya Fabiola, NIM 431210100012. Saya Megi Beka, NIM 4312101135. Saya Ilhan Darpatan Pratama, NIM saya 4312101054. Saya Muhammad Zakian Al-Hadi, NIM 43121010400405. Sebelum masuk ke pembahasan KPR, kami akan membahas tentang profil Bank BTN. Bank Tabungan Negara atau BTN adalah badan usaha milik negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Sejak tahun 2021, bank ini dipimpin oleh Haru Kusmahargyo sebagai direktur utama. Kelebihan KPR di Bank BTN yaitu plafon kredit bebas, suku bunga kompetitif, proses pengajuan cepat dan mudah, jangka waktu cicilan fleksibel sampai dengan 25 tahun, adanya perlindungan asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan gempa bumi, dan bekerja sama dengan jaringan developer perumahan yang luas di seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan KPR Bank BTN. Untuk dapat menikmati fasilitas KPR BTN, Anda harus memenuhi beberapa syarat umum sebagai berikut, antara lain yaitu WNI dengan minimal usia 21 tahun atau telah menikah, memiliki status karyawan tetap atau wira swasta atau profesional, lama bekerja karyawan minimal 1 tahun, atau lama usaha profesi minimal 1 tahun. Usia pemohon tidak melebihi 65 tahun, pemohon wajib menutup asuransi jiwa dan kebakaran dengan syarat banker clause. Bersedia menandatangani perjanjian kredit dan APHT atau Akta Pembebanan Hak Tanggungan, serta pembayaran angsuran secara auto debit dari rekening pemohon yang bersangkutan di Bank BTN. Berikut adalah langkah-langkah dalam menentukan KPR Bank BTN. Mengutip laman resmi Bank BTN, syarat, dokumen, dan langkah mengajukan KPR untuk rumah bekas di Bank BTN tidak ada bedanya dengan pengajuan KPR rumah baru, kecuali pada hal-hal berikut. Rumah baru. Pertama, kesepakatan dengan pengembang. Kedua, salinan sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan, dan bukti tanda jadi. Ketiga, bebas biaya appraisal jika pengembang sudah bekerja sama dengan bank. Keempat, penanda tanganan surat persetujuan kredit atau SPK atau yang biasa disebut akad kredit dilakukan di notaris, dihadiri oleh pembeli, pihak bank, dan pengembang. Rumah bekas. Pertama, ada kesepakatan dengan pemilik rumah. Kedua, salinan bukti kepemilikan properti dan tanda pengenal pemilik rumah. Akan lebih baik jika pemilik rumah ikut datang ke bank saat pengajuan KPR. Ketiga, dikenakan biaya appraisal, umumnya ditanggung pembeli. Keempat, penanda tanganan SPK di notaris, dihadiri oleh pembeli, pihak bank, dan pemilik rumah. Bunga sederhana. Bunga sederhana adalah perhitungan bunga untuk tabungan atau pinjaman yang dilakukan sekali saja, yaitu pada akhir periode, menggunakan rumus SI sama dengan P kali R kali T. A untuk jumlah akhir, P nilai pokok awal, R suku bunga tahunan, T waktu dalam tahun. Contoh soal bunga sederhana. Pak Arya meminjam uang di Bank BTN sebesar Rp3.900.000 selama 3 tahun ke depan dengan bunga 12% per tahun. Berapa jumlah total bunga yang harus dibayarkan? Diketahui nilai pokok awal adalah Rp3.900.000. Suku bunga per tahun adalah 12%, dijadikan desimal yaitu 0,12, dan waktu adalah 3. Waktunya adalah 3. SI sama dengan P kali R kali T. Jadi Rp3.900.000 dikali 0,12 dikali 3 sama dengan Rp1.404.000. Jadi Rp3.900.000 ditambah Rp1.404.000 menghasilkan Rp5.304.000. Dibagi 3 sama dengan Rp1.768.000. Jadi total bunga yang harus dibayarkan Pak Arya adalah sebesar
Rp1.768.000. Bunga majemuk. Bunga majemuk adalah presentasi dari jumlah pokok termasuk semua bunga yang masih harus dibayar sebelumnya. Menggunakan rumus S sama dengan P buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N. S untuk nilai akhir tahun, P nilai pokok awal, I tingkat bunga per periode, N jumlah periode. Contoh bunga majemuk. Pak Tono meminjam uang pada Bank BTN sebesar 3.900.000 selama 3 tahun ke depan dengan suku bunga 12% per tahun. Dengan perhitungan bunga majemuk, hitunglah suku bunga dan total angsuran per tahun. Diketahui nilai pokok awal 3.900.000, tingkat bunga per periode 12% atau 0,12, jumlah periode 3 tahun. S sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N sama dengan 3.900.000 buka kurung 1 plus 0,12 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 3.900.000 dikali 1.404.928.000 sama dengan 5.479.219.000. Jadi dalam 3 tahun perhitungan suku bunga dan total angsuran mendapatkan hasil sebesar 5.479.219.000. Anuitas adalah cara pembayaran pinjaman dengan sejumlah uang yang sama setiap masa bunga. Ada beberapa perhitungan dalam anuitas biasa, yaitu bunga per bulan sama dengan P kali L kali T per JB. P sama dengan pokok pinjaman, L sama dengan suku bunga per bulan, T sama dengan jumlah tahun jangka waktu kredit, JB sama dengan jumlah bulan. Contoh anuitas adalah Bukian meminjam uang pada Bank BTN sebesar 3.900.000 dengan suku bunga BTN 12% dengan masa pinjaman periode 1 tahun. Jadi berapakah suku bunga per bulan dan total angsuran per bulan? Diketahui nilai pokok awal 3.900.000, L 12%, T sama dengan 1 tahun, JB sama dengan 12. Bunga per bulan sama dengan P kali L kali T per JB sama dengan 3.900.000 kali 12% dikali 1 per 12 sama dengan 468.000 per 12 sama dengan 39.000. Diketahui PV sama dengan 3.900.000, N sama dengan 12 bulan, I sama dengan 12% atau 12 sama dengan 1%. A sama dengan PV 1 min 1 buka kurung 1 plus I tutup kurung min N pangkat min N dikali A sama dengan 3.900.000 per 1 buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat min 12 per 1. Hasilnya 354.510. Suku bunga per bulan per angsuran per bulan sama dengan 39.000 per 364.510 sama dengan 10,659%. Tingkat bunga mengacu pada biaya dana yang dikeluarkan oleh institusi keuangan, khususnya bank, untuk dana yang dipercayakan kepada mereka seperti bunga simpanan, lending rate, atau biaya dana yang dibebankan institusi keuangan kepada peminjam seperti bunga pinjam borrowing rate. Adapun rumus tingkat bunga per bulan sama dengan P kali I kali T bagi JB. P adalah pokok pinjaman awal, I suku bunga per tahun, T jumlah tahun jangka waktu kredit, JB jumlah bulan dalam jangka waktu kredit. Contoh tingkat bunga. Tingkat bunga sama dengan 9,95%. Pada Bank BTN memiliki tingkat bunga 9,95% per tahun. Dengan angka tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. Pak Darsono meminjam uang sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 9,95% dengan tenor 2 tahun. Maka setahun lagi Pak Darsono meminjam harus mengembalikan uang pinjamannya sebesar. Diketahui pokok pinjaman
sebesar 100 juta, suku bunga per bulan sebesar 9,95%, dan jumlah tahun jangka waktu kredit 2 tahun. A sama dengan 1 min buka kurung 1 plus I tutup kurung min N per I. 1 min buka kurung 1 plus I min 24 per 9,95%, yaitu Rp4.612.187. Total yang harus dikembalikan pada Resono pada Bank BTN adalah Rp110.692.490. Setelah 1 tahun, uang yang harus dikembalikan pada Resono adalah Rp4.612.187 dikali 12. Hasilnya Rp55.346.246. Karena tenor cicilan 2 tahun, maka sisa 1 tahun lagi. Maka setelah 1 tahun lagi, Pak Darsono harus mengembalikan uang sebesar Rp110.696.490 dikurang Rp55.346.245, yaitu Rp55.346.245. Present value atau PV. PV adalah cara perhitungan nilai uang pada masa sekarang yang akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang. Menyimpan uang di suatu tempat lebih berisiko daripada menginvestasikan di suatu tempat. Adapun rumusnya yaitu PV kali buka kurung 1 tambah buka kurung I kali N tutup kurung. PV yaitu uang yang dikreditkan, I yaitu suku bunga, N yaitu jangka waktu atau periode. Future value. Future value adalah cara perhitungan nilai uang pada masa yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memasukkan tingkat bunga nilai uang tersebut pada setiap periode selama jangka waktu tertentu. Nilai ini menunjukkan manfaat dari investasi dan perolehan dan suku bunga. Rumus dari future value yaitu FV sama dengan PV per dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. FV sendiri yaitu uang yang dikreditkan, I adalah suku bunga, dan N adalah jangka waktu atau periode. Berikut adalah contoh soal dari future value. Ibu Sela meminjam uang Bank BTN sebesar 3.900.000 dengan suku bunga 12% dengan perhitungan menggunakan desimal menjadi 0,12 dengan masa pinjaman 4 tahun. Bunga total dan total dari FV sama dengan dalam jangka waktu 4 tahun, yaitu dengan rumus sebagai berikut. PV sama dengan FV per dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N. FV sama dengan 3.900.000 per dalam kurung 1 plus R sama dengan 0,12 dan pangkat N-nya adalah 4. Menjadi 3.900.000 per 1.573.519 dan mendapatkan hasil 247.852.050 rupiah. Contoh perbandingan KPR dalam Bank BTN. Tuan dan Nyonya Mia mengambil kredit pemilikan rumah KPR sebesar 300 juta. Untuk pelunasannya, mereka akan mencicil selama 24 bulan dengan bunga J12 sama dengan 18% dengan menggunakan formula PMP Microsoft Excel sebagai berikut. Rate sama dengan 18% per tahun sama dengan 1,5% per bulan. NPR sama dengan 24, PV sama dengan 300 juta, dan FV sama dengan 0. Tipe sama dengan 0 karena pembayaran periode dilakukan pada akhir periode. Berikut adalah hasil pengkajian KPR BTN melalui tabel. Di sini ada properti sebesar 300 juta dengan DP sebesar 15% dan membayar bunga per tahun sebesar 18% yang akan dilunasi dalam kurun waktu 2 tahun. Berikut angsuran yang pertama adalah angsuran menurut perhitungan kami dari Microsoft Excel. Berarti setiap bulannya
harus membayar sebesar Rp12.730.646. Tetapi kalau kita menghitung melalui website resmi KPR BTN, setelah margin yaitu kita harus membayarkan sebesar Rp13.572.572 dan pihak BTN mengambil keuntungan sebesar Rp842.054 atau secara persentasenya pihak BTN mengambil sebesar 6,61%-nya. Tetapi kelompok kami menganalisa kalau pihak BTN itu mengambil keuntungan di luar bunga yang sudah ditetapkan di awal. Karena menurut angsuran yang kita hitung dari Microsoft Excel dan kita hitung dari website resminya KPR BTN, hasilnya berbeda. Dan menurut website resmi KPR BTN, itu harga cicilan per bulannya justru malah lebih besar. Kita nggak tahu itu berbeda karena rumus Excel-nya yang salah atau mungkin pihak BTN mengambil keuntungan di luar bunga yang sudah ditetapkan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.